zaman baheula darah. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siki Chow. Nah teman-teman, hari ini mohon maaf, si Opik itu nggak ada, tidak bisa hadir karena sudah saya pecat. Gitu Pak. Jadi kemarin itu di konten sebelumnya dia tidak berkontribusi banyak. Kita lagi ngobrol sama narasumber, dia malah ngerokok, ngopi, nyemil, kan nggak sopan gitu. Jadi tukang meakeun lah. Makanya sekarang saya nih sendirian gitu. Nah sekarang saya sudah ada salah satu narasumber lagi nih. Sudah tidak asing lagi kan buat teman-teman di sini bahwa di sini ada Aica atau yang nama bekennya dipanggil siapa? Ratu Miwa. Gitu teman-teman. Kali ini saya sama Bapak Ica aja ya. Boleh. Sebutnya Bapak Ica. Bapak Ica ini adalah Gogodu. Boleh saya bilang Gogodu? Jangan Gegedu. Mungkin lebih ke senior kabaret. Kalau Gegedu sesepuh itu ada Atriana. Oh, masih ada lagi? Ada lagi. Ada Kang Windy, ada Adona, Kang Anton. Nah, itu mah sesepuh dan Gegedu. Eta mah jeger-jeger kahiji hungkul lah. Wah, gitu. Generasi kedua kita mah. Oke, berarti ini adalah senior kabaret gitu ya saya bilangnya ya. Aica ini adalah, atau Bapak Aica ini adalah senior kabaret teman-teman. Nah, Aica, ini buat teman-teman kabaret nih, kabaret Bandung nih, kan kabaret Bandung tuh udah besar gitu tah. Dan salah satu yang membuat kabaret ini menjadi besar adalah beliau. Gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena Bapak Ica ini adalah ketua Forum Kabaret Bandung yang pertama. Gitu. Bapak Ica boleh ceritakan gimana itu tuh apa namanya? Sepak terjang ketika, atau sejarah kenapa Aica bikin Forum Kabaret Bandung. Oke, jadi dulu tuh kenapa dibuat FKB dulu ya, 2006-2007 teh udah ada obrolan sebetulnya. Yang pengen banget bikin forum ini tuh Atriana ada. Kang Triana itu dari Stepu. AP juga ya, kalau nggak salah AP juga beliau teh. Ayo kita hidupin lagi Forum Kabaret Bandung. Wah, sebelumnya ada tuh. Sebelumnya teh ada. Emang apa Forum Kabaret? Ada dulu teh. Persatuan Kabaret seluruh Bandung. Diceritain lah sama Triana teh. Nah, dulu tuh dibuatlah Forum Kabaret Bandung tahun 99 2000-an. 99 sampai 2000. 99 sampai tahun 2000-an. Kenapa dibuat forum itu ya karena memang secara dari cerita si Atriana ini, jadi pelatih Stepu dulu kan Stepu teh ini mah bukan sombong ya. Iya. Sejarahnya dulu. Apa? Sombong aja. Harus bangga dengan sombongan ini. Makanya sombong itu bagus. Sombong itu bagus. Benar. Jadi Stepu tuh ikutan festival selalu juara satu. Ada festival Audioland. Audioland 1 juara 1, yang kedua juara 1, yang ketiga juara 1. Audioland keempat nggak boleh ikutan. Nggak boleh ikutan, bisi juara deh. Jadilah bintang tamu. Jadi bintang tamu. Jadi gue star itu dibarengin sama dulu mah masih indie lah. Gigi. Coklat. Wah. Itu 97 sampai 99 tuh. Nah, terus si pelatih Stepu ini tuh nyebar ke sekolah-sekolah lain. Makanya kenapa Stepu disebut legend, karena diakui pelatihnya teh
punya potensi. Ketika ngajar di sana juara, ngajar di sini juara, punya nama naik. Jadi ketika festival teh nyata mah reunian pelatih stepuk. Gitu. Nah, dibuatlah kumaha lamun nyeun forum. Ya lahirlah forum Kabaret Bandung tahun 99, lupa lah ya, 99 2000-an lah. Waktu itu teh. Nah, dulu mah ketika ada festival teh ngeriung di dago teh. Ditonton, dikasih masukan. Jadi geus hafal gitu, caritana kumaha irna kumaha teh gitu. Nah, tapi umurnya nggak lama si FKB angkatan pertama tuh cuman setahun kalau nggak salah. Cuman setahun. Waktu itu bikin pagelaran ya komedi gitulah. Komedi gitu kalau nggak salah, lahirlah sejarah Angka Andika kalau nggak salah gitu sih sejarahnya teh gitu dari forum Kabaret Bandung. Pagelaran terus jadi Angka Andika Production keterusan sampai sekarang. Si karyanya masih lahir. Stop lah si FKB ini. Nah, zaman-zaman baheula mah aya festival berdarah. Sempat festival berdarah teh festival hangout Fest. Eta mah Piala Dunia na kabaret teh eta Piala Dunia na kabaret hangout fest. Jadi untuk anak-anak sekolah ya perang warna, festival UPI, kampusan apa gitu. Hangout kolot taruhun. Kudu karena memang hangout itu harga diri. Sampai kenapa hangout disebut festival berdarah? Karena memang sering banyak kasus. Khususnya Stepo. Sebagai kalau yang saya tahu ya Pak ya, Stepo teh looks-nya teh kayak punten ya, bukan tapi ngeri gitu tah, garang-garang gitu tah. Kasus wae. Hangout berapa ya? Jadi saya punya sahabat namanya Didit. Sekarang jadi hangout 4 ya kalau nggak salah ya. Dia sekarang jadi bisnis madu sama fotografer kalau sekarang bisnisnya itu. Jadi dulu tuh festival hangout 4-nya, jadinya hangout 4 festival. Beliau ngegarap, nama grupnya tuh apa ya? Lupa. Ngegarap tim lain. Anak-anak nggak tahu, Stepu mah kieu tah. Solid banget ya tuh. Menang mana yang ngajar di luar mah. Mun mana yang ngajar di luar pengkhianat. Gitu. Berarti hangout tilu Pak eta mah. Hangout tilu nya. Anu babalawaran lain. Pokoknya mah si Didi teh Harry Potter. Mainkan cerita Harry Potter. Hangout tilu. Stepu teu ngiluan. Hangout tilu Pak. Stepu teu ngiluan. Begituan kan? Ada nantung di bawah. Bener hangout tilu eta. Gimana tah? Nah, jadi penasaran saya. Penasaran kan? Nah, jadi anak Stepu mah nggak tahu. Urang mah apa? Berarti si Adi itu anak Stepu nih. Urang dibongkar ya. Urang dibongkar ayeuna. Dan sekarolot tahnya, sekarolot. Jadi urang teh satu bis KPAD sama Didi. Didi curhat. Garap festival hangout yuk. Gitu. Di tim lain. Gitu. Embung, kan sok we. Tapi sok kudu wani berkarya di luar gitu. Tah salahna urang tidak ngomong itu ke anak-anak. Tidak ngomong itu. Ente ngomong jika gitulah. Saat aku teh ngobrol sama Adriana. Si Didi trek ngagarap tim luar. Wah, orang mari. Nyebar. Didi ngagarap. Wah. Pokoknya kita harus nonton. Nonton lah. Orang Firly, Sandy, Asep ngawanti-wanti kabar. Omat nontonnya ulah kumaha. Si Didi tampil tah. Terakhir deh mun teu salah si Didi tampil teh. Main tah Harry Potter. Tuh. Si Sandy mana? Wah, urang. Si Firly geus gitu. Wah, gerang narang tuh. Di Maledogan. Wah, karprok gitu. Wah, rame lah. Keos lagi. Lagi main.
Ngeri. Step mau bubar tapi mungkin kan di-cut sih kabarnya sampai beres kan baru udah step mah wah marewek lah kayak nunggol spion satpol loba lah sampai lancek nasi didit tarurun kan lalaki hukumnya lancek nasi didit teh tarurun eta teh wah lancek kandungna si Kiki jeung si Pian baturan pisan gitu. Naon dia adik aing. Wah, orang teh nyawa. Orang teh nyawa baru mah parah aja. Si Didi pengkhianat teh. Nah, akhirnya duduk bareng jeung kokolot Stepu jeung lanceuk nasi Didit clear lah masalah eta. Dari situ Didit keluar. Didit keluar dari Stepu. Terus Firly Sandy keluar, Asep keluar tinggal sorangan. Setahun lah ngagara. Terus Jebel ngasih tawaran buat ngelatih. Akhirnya nyaman di sana. Masuk hangout. Kalau nggak salah hangout ya, hapus jelajah Nusantara mun teu salah teh mana teh. Juara hiji wah. Aing dirinya dipecat disebut pengkhianat. Juara pertama Jebel. Urang rek ieu di sisian urang teh punya. Urang rek ngupahan di dia udah Jebel. Aing ka anak heula sorangan da saledihnya karunya hampura disundukeun pengkhianat. Wah, kieu rasana pengkhianat teh nya maksudna teh nya angkatan-angkatan urang gitu nya. Si Asmo, si Didi disebut pengkhianat. Oh, kieu rasana jadi pengkhianat. Wah, tamu ketika digitukeun nya aing lompat ke Jebel. Kagok edan nya. Kagok edan itu ningali ka budak teh. Orang sabisan tapi ya itu mah cerita dulu. Itu mah cerita masa lalu karena ya kemarin juga festival kabaret antar anak Stepu orang datang ngajurian. Ketika ada diksar orang datang. Masih tetap silaturahmi terjaga. Bomnya 2017. Anu Stepu reunion. Anu wayang. Iya. Nu orang mewek gitu maksudna teh. Orang lahir di dia. Orang kan mewek eta ketika mengangkat piala legend eta nya pas skala luhur. Orang teu kuat mewek Bu dirinya teh. Bahwasana kabaret Bandung bisa maju teh Stepu ya. Legend ieu teh gitu. Maneh kudu apal. Aing lahir di dia. Wah, urang mewekna karena eta gitu. Aing teh dengan banggana lahir di dia gitu nya walaupun susah untuk pulang gitu ya. Ada kesempatan besar akhirnya kita ngegarap bareng dari angkatan pertama sampai budak sekolah kita mau kumpul kabeh latihan. Wah, merinding lah gitu walaupun latihannya norok totur karolot gitu. Tapi ya geus omat-omatan gitu nya ya dari si Ajeko, Adedi dan lain sebagainya bahwa omat lain mudah juara ya. Urang mah hayang reunian bahwa ya urang angkat deui Stepu teh parem ieu teh kabeneran ieu festival gede urang kenalkeun ka kabeh. Iya Stepu teh. Wah eta mah pas sancan main di tukang layarnya di backstage gitu. Sok barudak. Sia teh kudu mah urang teh bari mewek gitu. Baru teh mewek. Tapi eta momen-momen gitu, momennya sayang teh videonya. Ngavideokeun eta momen eta benar. Zaman urang sakola ketika Ajeko Adedi ngarora keneh ciga urang gitu nya baheula. Sia teh Stepu teh selalu di backstage tuh ciga kitu. Sia teh anjing aktor nu festival kamari. Eueuh ayeuna. Hapus kan. Keras. Urang mah dididik keras. Dididik keras kan ya bukan berarti membandingkan ya. Karena membandingkan mah tidak akan pernah selesai. Cuman ya anak sekarang ada yang bisa anak kabaret yang bertahan sekarang adalah yang terkena kekerasan dari pelatihnya, bukan kekerasan ditampar maksudnya teh. Balik anjing sateh diuji mental teh urang teh berhasil gitu melawan teh. Rata-rata orang yang bertahan mah nu kitu. Anu tidak bertahan mah
cik atuh jam sabaraha kaberangan goblok sia teh geus teh latihan deui gitu Gunung. anjing aing mah tara di blago-blago kolot ese-ese nya pembentukan mental sebetulnya mata urang mah ketika baheula zaman-zaman masuk TV terus ya apapun Iya. ya ketika wawancara baheula di Ceriwis Iya. urang mah selalu berterima kasih ke Stepu Sebagai karena melahirkan. melahirkan orang bisa kabaret bisa berakting jadi percaya diri Iya. orang selalu berterima kasih sama Stepu Stepu teh eta guys leh handeri lah tambahan Oke, gitu cenah ya. Apa namanya? Ya ini Aicha tuh salah satu yang lahir gitu di Stepu iya dan yang menurut saya pribadi gitu saya salut banget sama Aicha gitu karena apa ya tidak menutup kemungkinan bahwa orang lain pun bisa seperti Aicha gitu. Bisa gitu asal mau latihan asal mau tekun dan lain-lain berani gitu pede percaya diri teh ya gitu kreatif inovatif mencari hal-hal yang baru nah kenapa yang bikin bangga tuh gitu ketika orang membuat cerita ketika orang pengen ngobrol tentang keaktoran eta teh di luar kota di luar kota di Karawang di Sukabumi di mana daratan ke Bandung teh abang di mana saya pengen ketemu saya pengen ngobrol saya punya cerita begini saya pengen ngobrol tentang keaktoran ngobrol tentang mixing dan lain sebagainya nah saya mah suka aneh ke anak didik sorangan batur mah di luar kota teh nyarabeurkeun mana datang dunya anjing aing beres latihan balik sekarang datang dunya anjing balik gali nya maksudna teh sok bertanya gitu kudu dimanfaatkan ketika aya anak urang gitu. Eta ya makanya ya ada beberapa anak didik yang ya berhasil lahnya entah itu dalam dunia korporat entah itu dalam dunia kekaryaan seni gitu ya Wicak, Surya, yang sekarang megang Sensasi Art, Hariru, Steffi. Kalau di korporat ada Agung, Bengsa, loba lah aya Regi, budak Jebel, banyak lahnya anak didik nu sarukses. Tah urang mah bangga gitu. Dan rata-rata anak kabaret mah boga jabatan di perusahaan teh. Entah itu di kampus jadi ketua apa. Atau di perusahaan dimanapun budak kabaret mah sok nyekelan eta nyeun bangga teh eta tapi balik lagi ke yang tadi nih ya boleh. Kan keos gitu tah setelah itu berarti apa ya kan pengalaman Aicha tuh ada di situ gitu yang melihat kejadian itu gitu balik lagi tadi ke FKB teh gitu kenapa jadinya bisa muncul lagi FKB kan tadi sempat ada tapi sempat teredup lagi itu ya. Nah pas nyambung deh tadi ketika hangout berdarah kasus Didit tahun depannya hangout teh kasus deui Stepu teh kasus deui eta mah gerelut antar Stepu antar Stepu si Yusuf anu tapawang jeung si Abdul bedul eta bedut masalah rokok atau masalah rokok eta mah nah dari situ banyaklah kasus-kasus bermunculan kasus-kasus kampus kasus-kasus ya festival mall-mall kayak gitu bahwa udah kabaret mah diberi hadiah voucher gratis 500.000 atau apapun darekeun lah pasti daftar atau enggak mereka bikin peraturan seenaknya panggung tidak nyaman dan lain sebagainya lah mereka mengeluh hanya curhat perkumpulan aja. Kumaha orang diperkuat. Akhirnya Latgab tahun 2009 di Dago terbuka. Terbuka eta mah. Kabeh aya. Semua tim eta mah kabeh aya Kang Anton aya senior aya eta mah. Ada nih Atriana, Ananang ada nih. Eta kokolotna kabeh aya. Sampai si Awarin aya. Urang jieun forum kabaret Bandung ya hirupkeun deui. Beres kalau nggak salah Latgab anu para pelatih mah ngumpul di sana teh. Diuk di host terbuka teh nguliling gitu.
dasar keneh tawanya masih obrolan bla 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 ngobrol. Sok ketuanya siapa? Ya udah Ca aja. Gitu. Nah, ajal orang terus pokoknya mah Ica we ketua FKB nama karena nya kahiji frontman bisa memotor anak-anak terus bisa masuk ke semua lini gitu rek kanu kolot, rek kanu ngora dan lain sebagainya terus nyangenahan lah diajak ngobrol. Oke. Dibentuklah FKB 10 Mei 2009. FKB 10 FKB Mei 2009. Fix nanya. Karena dibentuk nama 2008-an. 2008-an cuman fixnya teh 2009. Tah ulang tahun pertama FKB teh tah sebetulnya Feskabdung mimiti teh kudu nama eta. Nu di Balubur nya Gi. Nu di Balubur eta Feskabdung mimiti teh. Cuman ya ultah FKB eta kasus oge da hadiahna di bawah kabur. Boga Balubur lain kuno bogana sih adalah sales gitulah. Dibawa kabur sama duit. Jadi kan dibayar setengah ewang atau parah. Eta kami eta. Nah, angkatan Yogi nu ngalunasan. Angkatan Yogi nu ngalunasan. Karena orang bingung ya, duit di mana? Ya enggak bayar setengah. Ya udah daripada itu dibayar pisan kan nya era lah gitu. Eta terusnya nah sebetulnya lamun merunut dari sejarah orang teh Soekarno anjir Soekarno lain di analogi kana gitu nya ketua FKB seumur hidup. Jadi tidak ada pergantian kudu 2 tahun atau enggak ada enggak sih syuting jadi artis cerita nanti Bandung Jakarta waktu itu teh wakilna teh Agil ZSP kewalahan lah beliau teh sok meeting diajar memimpin barudak obrolanna iya tuh bisa kudu aya maneh jadi selalu kudu aya urang harus selalu Aisyah karena balik meeting syuting deui teka kontrol lah FKB teh gitu akhirnya kalau secara kasar bisa dibilang kudeta lah di warung DU 2 hiji. Ingat keneh di warung 2 hiji. Eta teh ada Argin, ada Abay, Abay saya bakatula lah pokona namanya loba lah gitu nya. Ketua kudu diresafel. Dan jajaran-jajaranna aya. Dari situlah lahir ketua 2 tahun sekali tidinya baru dari situ udah kita cari calon ketua. Nah dari situ 2 tahun sekali pergantian. Jadi, ya alhamdulillah lah kurang lebih 10 tahun ya dia FKB teh hidup 10 tahun dengan proses yang luar biasa gitunya ya karena ketika dibentuknya FKB 2 tahun beres ini nama lila lebih 10 tahun hiji dekade sampai Feskabdungnya bisa dibilang Piala Dunia pengganti hangout lah benar-benar sampai pada akhirnya 2019 akhir ya 2019 akhir ya kita yang membuat, kita yang menutup juga gitu. Dihiatuskan, dihilangkan dulu lah FKB-na. Sampai kalian nya ke anak-anak generasi yang sekarang, sampai kalian benar-benar membutuhkan. Cigana kudu aya FKB deui ya. Ciga urang ketika ada FKB yang pertama, sepertinya kudu ada FKB yang kedua nih gitu. Sok jarak 99 ke 2009 10 tahun. Iya, 10 tahun. Meureun 10 tahun ka hareup FKB katilu, meureunna dilahirkeun deui karena kalian butuh. Karena geus teu festival berdarah deui, pabunuh-bunuh misalkan naon gitu, pabacok-bacok. Kudu aya FKB deui. Iya gitu. Jangan sampai karena enggak FKB jangan dibubarkan. Itu takutnya nafsu hungkul. Jangan dibubarkan, tapi sok daek terusna. Karena itu kan nafsu hungkul. Gitu. Akhirnya ya dengan perdebatan panjang lebar akhirnya anak-anak paham maksud orang teh
dan teman-teman yang lainnya teh paham gitu. Oh, iya. Jadi memang kudu butuhnya tinu hati. Iya. Entah itu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, nggak tahu lah. Iya. Tapi Berarti dalam artiannya banggalah X yang di dalam FKB ini bisa berjalan 10 tahun dan besar gitu. ya besar banget sih kalau kata aku mah si FKBT gitu. Nah, berarti pada saat itu tuh adalah keresahan ya, Pak. Keresahan. Dibentuknya FKBT dari Betul, keresahan. betul, keresahan dari keresahan anak-anak ya yang banyak tertindas dengan peserta. Ya alhamdulillah setelah adanya FKB semua terkendali gitu. Iya. Ketika ada sound yang orang ini samperin sama orang, ada apa? Jadi saling, Iya, ayo iya. semua. Jadi ya udah persaingan mah di atas panggung aja. Persaingan Kita- mah cuma lomba. di belakang itu ya kita berkeluarga aja. Iya, tetap. benar. Gitu. Gitu cuma FKBT guys. Jadi sekarang tuh sudah tidak ada loh ya FKBT gitu ya. Iya, Sudah iya, tidak terus ada. kan. Berarti berapa generasi tah? 5 generasi. 5. 5 generasi. Urang, Aisyah. Yogi, Billy, Ajuy, Ali. Begitu. Jadi karena mungkin ya itu tadi mungkin ya, terus tepat juga sih kayaknya kenapa Kok pas diberhentikan. dihiatuskan COVID. Beneran tuh pas pisan gitu. Berarti keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat ketika FKB memang harus berhenti dulu nih. Betul, Gitu. Mantap. Nah, jadi saya baca lagi ya di sini ya. Gitu guys. Jadi karena saya baru untuk memulai apa YouTubean gitunya. Jadi masih belajar gitu. Ayah, maaf ya ayah. Enggak malu kan? Enggak malu kan? Ini pertanyaan orang nggak sih ayah jawab soalnya. Kita sama-sama belajar. Iya, benar. Saya belajar juga Sama-sama dari belajar. Aicha. Karena Begitu. memang tidak ada konten kreator yang bagus, yang jenius, yang keren dan apapun. Kita semua sama-sama belajar, kita semua sama-sama berkarya. Nah, Tidak ada karya yang jelek ataupun bagus. Iya. Yang ada saling support sama menghargai. Udah itu. mantap. Mungkin Tapi apa? Aicha sekarang kesibukan ngapain? Kesibukan tetap kerja di weekday, Ya. malamnya pusreng. Always gitu ya, selalu. Pusreng ya. Kalau enggak ya ngobrol tentang keluarga. Alhamdulillah sekarang mah Iya ya. Baru ya? Baru berapa bulan ya? Desember, Januari, Februari. Wah, Ya 2 bulan, 3 sekitar bulan, 2 bulan. Aicha sudah ada cincin Ya. di tangannya teman-teman. Alhamdulillah. Ya ada kewajiban sekarang. Nah, Pulang kerja tuh ada kewajiban, ada yang nungguin. iya. Di weekend tetap mengisi kesibukannya bikin konten. Bikin konten. Ngehidupin lagi YouTube gitu. Karena dulu sempat mati kan. Karena memang ya politiknya dibungkam dulu lah. Sekarang bikin konten seperti apa nih YouTube-nya? Ya kembali lagi ke dulu lagi. Jadi dulu tuh komedian. Sempat 2 kali viral aku teh. Yang pertama The Colonial, The Colonial. emak-emak nu nyaranyi Blackpink. Viral kan Iya. sampai keliling stasiun TV swasta. Yang kedua challenge Mulan Jamila. Nepikeun ka Oh iya ingat. nepikeun ka di gembok ujung di delete eta video kurang. Nah, Wah, eta loba pisan nge-DM. Wah, feed-nya politik gitu. Gitu loh. Wah, gitu loh. Wah, curang teh. Karena mungkin orang-orang mah resepnya viral teh gitu. Mah henteu gitu. ya itu tadi teh Ya, katanya, itu. wah banyak gini dari mana-mana gitunya. Makanya sekarang sedang mengubur pepolitikan dulu. Kembali ke menghibur lagi nih. Perkomedian lagi nih. Kembali lagi sebagai komedian aktif Asik, cobaan. gitu, mantap. Apa nama YouTube channelnya sih? Ihra Tumiwa. Ratu Mewah. Tuh bisa mampir ke sana ya. Boleh. Mampir ke channelnya Aicha. Ihra Tumiwa. Oke. Sekarang balik lagi ke Kabaret Bandung nih. Boleh. Jadi ya tadi gitu ya. Dari yang FKB-nya sekarang diberhentikan, terus jebret COVID gitu ya. Menurut Aicha nih, pandangan kabaret ya,
dengan kondisi yang sekarang teh gimana ya gitu, harus gimana gitu, terutama anak-anak kabaret yang baru-baru nih ya. Ya, Kan banyak nih generasi-generasi Ya, baru juga nih yang kasihan lah ya. kasihan gitu, mereka tidak ada tempatnya gitu sekarang. Jadi di kondisi COVID sekarang teh salah satu seni yang mati yang belum bisa hidup tuh kabaret. Teater sekarang udah virtual, Digital ya. ya digital, dance digital, musik digital, semua udah lari ke digital. Nah sebetulnya udah ada inovasi dari anak-anak UPI nih. Harusnya Februari sekarang nggak jadi karena satu lain hal. Sukabumi juga katanya mau bikin, tapi ya tadinya mau lihat yang UPI dulu. Apakah rame atau gimana antusiasnya? Ternyata nggak jadi. Ya sebetulnya kita harus ada inovasi. Mungkin inovasinya yang memikat ya, karena memang rata-rata ya sekarang pelatihnya lagi banyak kebutuhan. Yang aku lihat nih ya, banyak kebutuhan dapur lah, kebutuhan perut masing-masing. Mungkin kalau misalkan anak kuliah sama anak sekolah mah masih dibiayain sama orang tua, lu masih bisa bertahan hidup. Tapi kalau untuk pelatih yang tidak bekerja misalkan, yang ya cuman modalnya dari ngelatih kabaret, eventan kabaret, job-job kabaret, pada mati sekarang. Nah, mungkin ya mereka beralih ke ya jualan apapun atau ngelamar kerja kemana, ya mungkin pada sibuk sana. Ya pengennya sih inovasi dari anak-anak SMA sama kuliahan ini teh, supaya si kabaret ini teh bisa hidup lagi. Gimana caranya? Entah itu misalkan ini nama Ruang Sapa Kabaret. Misalkan Ruang Sapa bikin virtual. Iya bisa benar-benar. Ya, kan bisa gitu. Benar. Ruang Sapa featuring kabaret Jawa Barat. Ngezoom mah kabeh. Benar. Moderatornya urang misalkan. Urang ngobrol tentang inovasi kabaret di tengah pandemi nyeun naon. Ya benar. Kan gitunya. Bingung nih kita saya nih gitu. Kan kabaret teh luas. Aya kabaret, aya monoret. Benar. Nyieun monoret sorangan-sorangan di imah masing-masing. 5 menitan, 3 menitan di Jiun Festival. Nah, sekreatif mungkin. Sebetulnya bisa hidup asalkan kitanya mau aja dulu. Kalau misalkan, oh iya bagus banget ya, tapi tengiluan, tapi nggak kontribusi juga. Tidak gitu. kontribusi. Iya, apa susah. gitu. Jadi di tengah pandemi gini ya harus ada inovasi yang bisa mengikat. Iya. Benar. Susah. Tapi ya itu lebar juga yang tadi Aicha bilang adalah si UPI ya nggak jadi. Padahal mau ngadain festival kabaret yang digital juga tuh. Digital juga pertama kali dan sayangnya tidak bisa dilanjut gitu ya. Ya begitulah. Sekarang mungkin ya have fun aja lah dengan keadaan gitu ya. Terus ya kita bisa berdamai juga dengan keadaan ini gitu. Semoga aja si pandemi ini 2024 cenanya. Buki wepo kabarnya. Ya gitu sih memang ya apa ya namanya si kabaret teh udah jadi ini teh gini kesenian yang lahir kesenian menjadi kesenian kabaret Bandung gitu. Iya, makanya mau kabaret di Sukabumi, di Papua, di Kalimantan, tetap ngaranna nama kabaret Bandung. Eta resep berkat saha. Ya mungkin ada jasa Aicha yang tadi juga ya. Ada Aicha sesepuh dari kabaret, Aicha, Ayogi, terus Abili, terus Kang Ajoy sama Aldi, semua juga berkontribusi membesarkan FKB gitu. untuk memperkenalkan kabaret di luar sana. Ya, YouTube juga berjasa banget ketika tim-tim lain ngupload banyak kan di Garut sampai Surabaya sampai Riau itu ada. Benar. Ada kabaret. Terutama Anton ya. Anton terbaik ya. Kang Anton mah benar-benar nomor hiji lah. Orang yang sangat di kabaret ya. Iya. Orang yang sangat berjasa besar di dunia kabaret. Beliau pernah jadi pelatih di Stepu sebelum Kang Ai. Itu Kang Anton dulu.
Kang Anton dulu. Jadi beliau mah berjasa pisan. Makanya ketika AAP membuat sebuah karya, penontonnya banyak, terus anak-anak kabaret suka pada nonton, suka air gratisan ya, ya. Banyak banget yang datang. Ya karena memang banyak yang berterima kasih sama si Kang Anton. Dan banyak jebolan AAP juga yang punya nama sekarang, Aming. Aming kan dari apa? Potret malahnya. Ya. Potret Maria Belina. Eta tadi ya bisa dibilang raja dari segala raja si Kang Anton kayak gitu. Begitu Ya, cenah. mudah-mudahan sing sehat Ya, terus ya Kang Anton semoga sehat. Terakhir teh beberapa tahun ke belakang pernah nengok ke rumah sakit Semoga Kang Anton sekarang jadi lebih baik, lebih sehat. Amin. Semoga bapak sorangan. Benar. Gitu cenah guys, bahwa si Kabaret Bandung teh seperti itu, keseniannya seperti ini. Kesenian Kabaret Bandung teh bukan dari Bandung, ya. Jadi Kabaret Bandung teh adalah keseniannya. Betul. Gitu. Jadi misalnya di Bogornya main kabaretnya. Jika nu di Bandung, lain kabaret Bogornya. Bukan. Itu adalah kabaret Bandung. Itu teman-teman. Bangga jadi orang Bandung. Asli kreatif itu gitulah edan. Tanpa batas gitu. Nah, ini mah Aica, saya berterima kasih sekali nih buat Aica. Siap, sami-sami. Sudah menyediakan ruang nih buat saya pribadi gitu yang atau saya belum punya apa-apa tapi saya pengen punya keinginan gitu bahwa buat adik-adik kabaret juga nih yang baru-baru yang apa teh tahu gitu sejarah si kabaret di Bandung teh gimana gitu. Siapa-siapa aja nih pelaku-pelaku kabaret teh gitu ta. Ini nih gitu ta. Salah satunya adalah Aica gitu. Gitu Aica. Siap. Terima kasih banyak, ini saya sudah hadir dan bersedia menyempatkan waktunya buat ngobrolin tentang seputar Kabaret Bandung. Begitu. Siap. Ada pesan nggak setetes gitu buat Kabaret Bandung atau buat siapapun lah? Buat para aktivis kabaret, entah itu anak sekolah, kuliahan, pekerja dan lain sebagainya, yang muda, yang tua, senior, sesepuh, semuanya semoga sehat selalu. Amin. Terus jangan pernah berhenti berkarya. Ya bagaimanapun juga kita berjuang sama-sama agar kabaret ini jangan mati. Ya. Karena eksis. Tetap eksis. Ya apapun lah. Entah itu virtual ngobrol doang kayak gini. Tetap ada bahasan kabaretnya gitu. Jangan sampai pleng. Ternyata Covid beres 2024 atau enggak 2030 pas ngobrol kabaret eta bahaya pisan gitu. Jangan sampai bahaya banget. Jadi buat adik-adikku semuanya tetap aktif lagi sebagai anak kabaret ya, entah itu ngobrol-ngobrol, entah itu ngedance, entah itu tutorial hidupkan lagi lah dunia kabaret ini di tengah pandemi ya. Saling menguatkan, saling mendorong, ya saling berbagi lah gitu, bahwa ilmu kalau didiemin ya mau manfaat gitu. Jangan takut ilmu aing bisa jangan takut dah. Kita jadi amal jariahnya aja. Ketika ilmu dibagikan, si menang ilmu dibagikan. Kadieu kurang sebenarnya mah katanya. SM lah gitu. Ya. Aduh, siapapun dibagikan benar. Gitu. Jadi seperti itu aja nih. Ya. Tapi sebelum ditutup ya. Kenapa? Iya sebenarnya teh bodor sih tapi. Kenapa? Bodor ini ya. Kan Pak Ira teh tinggi banget ya. Iya. Benar enggak? Tapi makin jodoh. Jadi kuduna ieu teh diurang. Eta bodor jenaka boleh lah. Boleh. Geus bae lah tenang naon bayar. Nya dibagi urang di. Tapi kan ini bukan punya saya. Tapi bodor gitu sekali. Jadi orang teh coba bisa nih dihandap gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi produk itu ya teman-teman, untuk episode kali ini banyak cerita dari pengalaman Aica yang bisa teman-teman ambil gitu. Ambil baiknya, buang yang buruk-buruknya, perkataan-perkataan yang tadi menurut teman-teman tidak baik jangan diambil gitu ya.
gitu aja untuk episode kali ini. Terima kasih banyak Aica ya. Siap. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga tidak pernah berhenti berkarya. Amin insyaallah. Semoga banyak rezekinya. Amin. Terus buat keluarga barunya nih. Amin. Semoga dipercepat dapat omongan. Amin Ya Allah. Ya, seperti itu saja teman-teman. Kembali lagi nanti di episode selanjutnya. Saya si Kicau bersama Bapak Ica pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.